Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, ini adalah cerita pendek dari aku. Dan guys, sebelumnya aku minta maaf banget karena suaranya agak menggelegar ya, bergema. Karena ya, emang rumah aku masih belum selesai renovnya. Walaupun kalian lihat, sudah ditutup semua ya. Bekas retakan-retakan kemarin yang kayak abu-abu itu udah pada hilang semua, udah berubah jadi putih. Tapi ini lantainya masih sangat-sangat kotor dan penuh cat. Terus juga masih kosong, makanya menggelegar suaraku. Anyway, langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Jangan lupa juga klik tombol like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol notification atau lonceng supaya kalian upload, kalian bisa tahu. Terima kasih banyak guys yang udah nyempetin nonton aku sampai hari ini. Selamat makan, selamat menonton, selamat menikmati, dan sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Anyway ya, selamat menikmati. Gue mau ganti otak gue jadi otak alien atau otak zombie. Ini kenapa pilihannya begini weh? Kata gue sih pilih otak alien aja deh Yan. Kan alien pinter ya, dan orang-orang pengen banget ketemu sama alien. Iya juga sih, otak alien aja. Karena kan lo tau sendiri, zombie tuh makan otak. Aduh, kepala gue sakit banget coy. Yan tahan Yan, mungkin ini proses penggabungan otak manusia lu sama otak alien. Ya, Yan. Hancurkan bumi, habisi seluruh makhluk di dalamnya. Yan, lu ngomong apaan sih? Lu jangan bikin gue takut sih ya. Kenapa Cel? Emang barusan gue ngomong apaan? Lu barusan bilang mau ngehancurkan bumi ini dan habisi seluruh makhluk di dalam. Iya bener aja, gak mungkin gue ngomong kayak gitu weh. Ah, ngadi-ngadi lu. Pian, Chelsea, udah jam pelajaran ini. Kenapa kalian berdua masih di luar sana? Iya bu, yaudah Cel, kita masuk kelas sekarang. Ayo, siapa yang berani jawab soal nomor 4? Soal matematika tersulit yang bahkan katanya anak kuliah aja nggak bisa ngerjain. Kalau nggak ada yang mau angkat tangan, ibu tunjuk ya kalian ya. Cepet. Wih, Pian angkat tangan. Gak salah lihat nih ibu. Hah? Sejak kapan saya? Tapi bu, saya nggak berniat buat jawab soalnya. Ibu hargai keberanian kamu, Pian. Ayo maju, kerjain seadanya aja. Anjir, masalahnya gue bener-bener nggak ngerti, cowok. Orang nilai MTK gue aja selalu 0. Bu, sumpah demi Tuhan, saya sama sekali nggak bisa, Bu. Apanya? Orang itu tangan kamu lagi nulisin langkah-langkah penyelesaiannya secara rinci. Apa? Loh, tangan gue gerak sendiri, coy. Ini kok bisa kayak gini ya? Udah kerjain ya. Kalau gitu ibu cek dulu ya. Waduh, jawabannya benar. Dan bahkan cara penyelesaiannya persis kayak yang ada di buku kunci jawaban. Lihat nih. Ibu nggak nyangka ternyata otak kamu sejenius itu, Pian. Mulai hari ini kamu akan ibu nobatkan sebagai anak kesayangan ibu. Omikku beneran jadi anak kesayangannya Butet nih. Yan, apa-apaan itu tadi? Lo kok bisa ngerjain soal MTK sulit itu sih? Jujur gue juga nggak tahu weh. Otak gue tuh lagi mikir gimana caranya balik ke tempat duduk secepatnya karena gue nggak bisa ngerjain matematika, lo tau sendiri. Tapi tangan gue ngerjain itu dengan mudah weh. Hah? Apa jangan-jangan otak alien di kepala lu itu bertindak sendiri lagi Yan dengan tubuh lu? Sepertinya sih gitu. Wah, bahaya anjir Yan, lu kayaknya harus ke pusat bantuan secepatnya deh. Kita harus atasi ini secepatnya. Ngapain orang berkat otak alien ini gue jadi jenius weh. Bener-bener kayak gue langsung dibanggakan di depan kelas. Tapi Pian, semua ini jangan ganggu urusan gue. Dasar manusia hina. Gue akan pakai tubuh ini buat hancurkan bumi. Kalian sampah, balikin teman gua sekarang juga. Cuman dia satu-satu teman gua. Wah, lu apa-apaan sih? Kenapa lu teriak-teriak begitu? Malu dilihatin orang. Yan, sumpah, kesadaran lu barusan diambil sama otak alien itu. Lu nggak takut apa? Gimana kalau otak alien itu pakai tubuh lu buat ngebunuh orang lain? Lu ngomong apa sih? Jangan bisa diem aja nggak sih? Gak jelas banget omongan lu dari tadi. Oh, jangan-jangan lu iri lagi gara-gara gue punya otak alien, gue mendadak jadi jenius gitu loh. Dan lu gak suka kalah saing. Apa kata lu? Kalah saing? Udah deh, mendingan kita gak usah temenan lagi. Gue juga gak mau punya teman berhati busuk kayak lu. Mama, sarapan pagi ini ya. Mama, Papa, Adik, kalian kenapa semua terkapar di lantai begitu? Dan kenapa ditahan gue ada pistol? Kenapa lagi? Ya pastinya otak alien itu pakai tubuh lu buat ngehabisin seluruh keluarga lu lah, Pian. Kenapa ditahan gue ada pistol? Kenapa lagi? Ya pastinya otak alien itu pakai tubuh lu buat ngehabisin seluruh keluarga lu lah, Pian. Anyway, gue udah telepon ambulans. Ayo cepet pergi dari sini kalau lu mau semua keluarga lu selamat, Pian. Cepet. Tapi Cel, Yan, sadar, lu tuh penyebab utama mereka berlumuran darah seperti ini.
Udah gimana ya? Udah tenang aja, selama lu sama gue gak bakal ada hal buruk yang terjadi. Dan pihak rumah sakit juga udah kabarin kalau keluarga lu lagi diobat. Apa ini? Balikin HP gue. Oh, alat komunikasi manusia. Kan gue rusakin alat komunikasi ini. Woi, HP gue kok mendadak nggak ada signalnya gitu sih? Sama, HP gue juga. Anjir lah, mana lagi ujian online. Yan please sadar Yan, tolong. Kenapa Cak? Kesadaran gue diambil sama otak kalian ini lagi. Iya Yan, dan alien sial itu baru aja ngerusak seluruh alat komunikasi kita di bumi. Entah gimana caranya. Kita harus ke pusat bantuan sekarang juga karena gue yakin ibu pusat bantuan pasti tahu jalan keluarnya. Dan please Yan, jangan bengong karena kayaknya dia ngambil kesadaran lu pas otak lu lagi kosong. Baiklah. Aduh Pian, Chelsea jangan kesini dulu. Administrasi sekolah lagi kacau banget gara-gara alat komunikasi terputus. Tapi Bu, ada yang lebih penting daripada semua itu. Iya Bu, saat ini di kepalanya si Pian lagi ada otak alien. Aduh kalian kalau mau bercanda gak pas banget waktunya. Mending kalian sekarang pergi. Dan manusia bodoh. Baru saja alat komunikasi kalian gue rusak. Langsung saya heboh ini. Gue jadi penasaran gimana kalau dunia ini hancur ke depannya. Pian please sadar Pian. Sorry Cel. Apaan itu barusan? Itu adalah proses otak alien yang ada di kepala Pian ngontrol tubuhnya Pian Bu. Bu, bantu tolongin kami Bu, karena tadi pagi otak alien ini ngambil alih tubuh saya dan hampir menewaskan seluruh anggota keluarga saya Bu. Yaudah kalau gitu, ayo ikut ibu sekarang juga. Kamu Chelsea ikut juga. Di mana ini Bu? Kita lagi ada di lab terlarang sekolah ini. Baiklah, tapi ngapain kita di sini? Ngapain lagi? Ya mesti keluarin otak kalian itu dari kepala kamu lah Pian. Apa? Yang bener aja Bu. Tapi kan benar. Satu-satunya cara untuk melepaskan gua dari dunia ini adalah dengan membunuh anak ini. Tapi apakah Anda sanggup? Bu jangan Bu, kita nggak bisa habisi nyawanya si Pian. Dia nggak salah apapun. Kita nggak punya pilihan lain Chelsea. Karena cara satu-satunya menghilangkan otak alien itu adalah dengan menghabisi Pian. Apa? Cara satu-satunya menghilangkan otak alien itu adalah dengan menghabisi Pian. Apa? Bu please Bu, pasti ada cara lain. Pian nggak harus metong kan? Baiklah, kalau gitu saya nggak apa-apa metong Bu, karena semakin lama saya hidup dengan otak kalian ini akan semakin banyak orang yang terluka gara-gara saya. Iya lu nggak pantas metong karena semua ini bukan salah lu. Tidak perlu sampai segitunya, karena gua tahu persis gimana caranya ngatasin otak alien biar bisa jadi jinak sama kita. Aiden, pengkhianat, ternyata masih hidup dan lu sekongkol dengan manusia, menjijikkan. Wow, kayaknya yang alien satu ini nggak bisa dijinakin deh. Berarti gue mesti pakai cara itu. Coba saja lakukan apapun yang kalian bisa, karena ketika gue metong nanti akan banyak alien, ribuan alien yang datang ke sini untuk menghancurkan bumi. Bingo, ini artinya kalau lu masih hidup mereka nggak akan datang ke bumi kan? Tentu saja mereka akan tetap datang. Lu sendiri aja meragukan itu. Baiklah kalau gitu. Aiden, lu gila, kenapa lu nembak si Pian? Tenang aja Cel, itu cuma obat bius biar otak alien itu nggak bisa ngontrol tubuh Pian. Sekarang ayo bantu gue pindahin tubuh Pian ke UKS. Gimana ini dan kepala gue sakit banget. Jangan diangkat itu embernya. Pakai terus ember itu kalau lu mau otak alien itu hilang 100% dari kepala lu. Baiklah, by the way, makasih banyak ya, dan walaupun gue udah mutusin lu tanpa sebab, lu masih mau nolongin gue. Nolongin lu? Kayaknya lu masih sama kayak dulu deh Yan. Lugu banget. Maksud lu? Gue butuh kepala lu. Otak alien yang ada di kepala lu akan hilang pas gue ngehancurin otak lu nanti. Dan ketika kepala lu udah kosong, baru deh partner gue si Mika bisa masuk. Mika? Oh, alien yang sekarang jadi pacar gua. Dan gua berniat buat naruh dia di kepala lu yang kosong itu nanti. So, sayonara, Pian. Semoga lu tenang di alam sana. Akhir aku kena sapi, tapi aku baru sadar pas ngedit video ini.
Ini semua gak akan terjadi kalau sapi ini gak natap aku, seakan-akan minta aku buat merasin susunya. Dan tahu apa? Ternyata meras susu sapi itu susah banget, keras banget. Kalian lihat ini sampai berurat weh. Dan peras susu sapi itu gak bisa sembarangan karena ada tekniknya. Plus tangan kalian harus didisinfektan. Kok neneknya warna hijau? Anyway, dari susu sapi yang tadi bisa jadi es krim juga, bisa jadi daging buat dimakan sama hotpot. Tapi ini aku kebetulan lagi makan babi, tapi temen aku makan sapi kok. Gila ya, sapi ini berguna banget dari dagingnya, susunya, lidahnya pun bahkan ada yang makan, otaknya apalagi. Nah, habis makan aku juga kayak foto-foto gitu karena ternyata di sini banyak tempat estetik, guys. Buat yang penasaran, ini di Flying Cow Ranch, Taiwan. Oh. Mendingan punya bestie karnivor atau kanibal? Ya karnivor dong, kayak hewan aja serem banget. Loh, salah pilih nggak lu? Kanibal kan lebih serem, pemakan manusia dia. Apa? Itu daging apaan yang lu pada makan? Oh, gue daging kambing, si Nabila daging sapi, Jessica daging musang deh kayaknya, dan Aurel daging kangguru. Buset, Aurel lu agak ekstrim juga lu ya makan daging kangguru. Terus Chelsea tuh daging apaan? Kok gue kayaknya nggak pernah lihat ada daging begitu. Oh, ini daging palsu yang dibikin dari tepung. Lu tahu gue kan vegetarian dari lahir, Yan. Oh iya juga ya. Kalau gitu yuk makan yuk. Cel, sumpah, tiap kali lo minum jus merah lo itu ya, gue ngiler anjir, kayak panas-panas minum jus dingin gitu. Tapi gue kagak bakal minta kok, lu kasih tau gue aja beli di mana biar nanti gue beli sendiri. Nih cobain dulu, baru gue kasih tahu di mana lu bisa dapetin jus ini. Seriusan boleh? Enak, manis lagi. Tapi kok rasanya agak amis ya? Well, pasti amis sih, Yan, karena ini campuran dari darah dan daging manusia. Gue bisa pilih mau ke masa depan atau masa lalu? Ya, masa depan lah. Gue bisa pilih tahunnya. Ya udah kalau gitu 10 tahun dari sekarang. Wih, ini negara gue dalam 10 tahun. Kenapa masih sama persis? Maaf Bu Presiden, kata-kata tidak baku seperti lu gua tidak boleh diucapkan oleh seorang presiden. Bapak ini lagi ngobrol sama saya? Tentu saja saya berbicara dengan Ibu Presiden. Ibu baru saja dilantik beberapa hari yang lalu. Masa Ibu sudah lupa sih? Apa? Gue jadi presiden? Gak mungkin, pasti ada kesalahan ini. Kenapa gue bisa tiba-tiba jadi presiden? Gue kan baru lulus kuliah ya. Ditambah lagi gue sama sekali gak tertarik sama dunia politik. Ya itu karena Mama iseng nyoba calonin kamu dan bayar seluruh rakyat kita buat milih kamu. Makanya kamu bisa jadi presiden, Yan. Apa? Enggak, negara ini pasti hancur coy kalau gue yang jadi presidennya. Gue harus lihat 3 tahun ke depan negara ini bakal jadi apa. Loh, kok gak bisa? Tentu saja tidak bisa. Itu karena lu